Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang fungsi persamaan dan persamaan eksponensial. Eh, Materi ini bab pertama dalam materi kelas 10 di matematika. Jauh sebelum kita membahas fungsi eksponensial, alangkah baiknya kita mengingat kembali apa itu perpangkatan, karena itu menjadi basic yang utama dalam materi ini. Kalau kalian perpangkatannya bingung, berarti eksponensialnya pun nanti fungsinya juga bingung. Tuh, jadi kita bahas dulu apa sih pangkat itu apa? Nah, ada pangkat bulat positif. Pangkat bulat positif itu kita ambil contoh misalkan di sini ya, kita ambil contoh misal contoh angkanya adalah 3 pangkat 2 sama dengan 9 gitu ya. Atau 32 itu bisa dipecah menjadi 2 pangkat 5. Artinya apa sih? 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat dari contoh ini, apa sih definisi pangkatnya apa sih? Nah, definisi pangkatnya A. Misalkan A pangkat N ini. A pangkat N berarti A dikali A, terus sampai A lagi. Sebanyak apa? Sebanyak N. Jadi, A pangkat itu artinya perkalian A sebanyak N. A itu adalah bilangan basisnya, N itu bilangan pangkat. Nah, pangkatnya di sini bisa nih negatif, bisa positif, bisa pecahan gitu ya. Jadi nanti kita bahas secara lebih detail atau lebih mendalam. Untuk pangkat sendiri, ya memiliki beberapa sifat pangkat bulat positif. Misalkan, yang pertama itu sifat penjumlahan, maaf, perkalian. Ya, dimana kalian masih ingat ya kalau perkalian itu misalkan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Nah, kira-kira berapa hasilnya? Jadinya 2 pangkat 5 seperti itu. Kenapa bisa 5? Karena kalau perkalian pangkat itu pangkatnya ditambah seperti itu. Jadi kalau kita mau jabarin kan ini kan duanya 2 kali. 2 dikali 2 dikali lagi yang ini 2 pangkat 3, 2-nya 3 kali. Nah, kalau dijumlah jadinya 2 pangkat 5 pangkatnya gitu ya. Ini sifat perkalian yang kalau pangkatnya dikali berarti perkaliannya kalau ekspor perkalian, sifatnya perkalian, pangkatnya ditambah seperti itu. Perkalian pangkat bulat positif. Sekarang lanjut ke pemangkatan ya. Atau istilah katanya adalah pemangkatan bilangan berpangkat. Jadi sudah pangkat terus pangkat lagi. Contoh misalkan 2 pangkat 2 pangkat 3. Nah, ini kalau kita hitung menjadi 2 pangkat 6. Dari mana? Dari 2 dikali pangkat 3 seperti itu ya. Nah, ini kalau kita jabarin kan panjang. Nah, jadi kalau ada pangkat terus bilangan berpangkat, tinggal pangkatnya kalian kalikan 2 dikali 3 berarti 6 dan seterusnya. Misalkan lagi contohnya 5 pangkat 4 dikali dipangkatin 3. Berarti jadinya 5 pangkat 4 kali 3 berapa? 12. Berarti ini jadinya pemangkatan bilangan berpangkat. Ini sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, ini yang utama dulu ya. Maksudnya yang basic-basicnya dulu. Yang ketiga itu pembagian. Pembagian itu bagian berpangkat. Misalkan, contoh ya. Misalkan 4 kuadrat dibagi 4. Nah, ini kan ada pangkat 1 sebenarnya. Nah, ini jadi tinggal kita kurangin. Jadi 4, 2 dikurang 1, berarti 4 pangkat 1. Contoh lagi, misalkan X pangkat 6 per X pangkat 2, berarti jadinya X 6 dikurang 2, berarti jadinya X pangkat 4. Jadi kalau pembagian pangkatnya dikurang, gitu ya. Oke, terus atau kalau kita jawaban panjang, nanti secara singkatnya kalau pembagian berpangkat, kalau basisnya sama tinggal 6 dikurang 2. Gimana kalau basisnya beda? Ya jelas, kalau basisnya beda berarti tidak bisa dikerjakan. Nah, kalau bentuknya dalam bentuk pembagian biasa, misalnya gini, 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2, juga sama. Ya, 5, 3-nya ditulis lagi basisnya, pangkatnya
dikurang 5 kurang 2, berarti jadinya 3 pangkat 3, yaitu 27. Misalkan contohnya lagi, gimana kalau ini pecahan? Boleh juga, setengah pangkat 4 dikurang dibagi setengah pangkat 2, berarti jadinya setengah pangkat 4 dikurang 2, berarti jadinya 1/2 pangkat 2, seperti itu. Ya, ini untuk pembagian berpangkat. Terus pangkat bulat negatif dan 0. Ya, tadi yang gue bilang tadi, gimana kalau pangkat bulatnya negatif atau oke, untuk pangkat bulat negatif dan 0, dia mempunyai definisi. Misalkan secara rumus dia, misalnya kita ambil contoh gini, A pangkat 0, gitu ya. Ini hasilnya 1, ya, secara definisi. Jadi apapun yang pangkatnya 0, hasilnya 1, di mana A-nya itu adalah bilangan basis, ya. Nah, 0-nya adalah pangkatnya 0, gitu. Apapun yang pangkatnya 0 berarti hasilnya 1. Nah, terus gimana kalau tadi kan N-nya positif, sekarang kalau N-nya negatif gimana? Nah, apakah sama? Ternyata agak sedikit berbeda. Dia jadi 1 per A pangkat N. Jadi dia kebalikannya. Kalau dia negatif pangkatnya, dia kalau mau jadi positif dia pindah ke bawah. Atau ini sebaliknya. Kalau N-nya di bawah mau ke atas jadi negatif. Ya, jadi kalau A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Contohnya, misalkan 7 pangkat 0, ya, hasilnya 1. 8 pangkat 0 hasilnya 1. Berapa lagi? X pangkat 0 hasilnya 1. Jadi apapun yang pangkatnya 0 hasilnya 1. Nah, gimana kalau yang tadi ini? Misalkan 2 pangkat min 1. Ternyata kalau mau jadi yang positif, dia jadinya 1 per 2 pangkat pas 1. Nah, memang kalau pangkat lebih baik dikerjakan dalam bentuk pangkat positif. Jadi kalau dia negatif harus diubah dulu jadi pecahan seperti ini. Nah, tinggal jadinya 1 per berapa 2 pangkat 1 ya? 2. Berarti 2 pangkat min 1 itu adalah 1/2. Kenapa sih harus biasa seperti ini? Karena nanti kalau di eksponensial ada yang pangkatnya negatif. Negatif berarti kamu harus tahu cara ngerjainnya gitu. Makanya sebelum kita ke fungsi eksponensial, Bapak jelaskan dulu gimana kalau pangkatnya tadi, pangkatnya perkalian, gimana kalau pembagian, gimana kalau pangkat-pangkat lagi, gimana kalau pangkatnya negatif, gimana kalau pangkatnya 0. Buat yang sudah ingat sih bagus. Nah, tapi kalau yang sudah lupa kan jadi berbahaya. Makanya sekarang dijelasin dulu gimana cara penyelesaian pangkat secara basic atau secara dasarnya. Terus gimana kalau misalkan di lebih lagi misalkan 8 pangkat min 2. Nah, ini kan lebih besar angkanya. Coba, jadi gimana? 1 per 8 pangkat 2. Berarti jadinya 1 per 64. Seperti itu. Ya, jadi jangan bingung kalau pangkatnya negatif. Ya, ini untuk pangkat bilangan bulan negatif dan pangkatnya 0. Nah, ini kan dasar-dasarnya. Nah, ini akan bakal kepake di fungsi eksponensial gitu ya. Coba kita tambah dulu. Nah, misalkan kita ambil contoh ya, gabungan dari beberapa soal. Misalkan X kuadrat dikali Y pangkat 3 per Y pangkat 2 X pangkat 4 misalkan. Nah, ini gimana ngerjainnya? Ya udah fokus ke yang X sama X, Y sama Y, seperti itu ya. Yang X-nya berarti 2 dikurang 4, berarti min 2. Berarti kalau mau di atas jawabannya adalah X min 2. Y-nya 3 dikurang 2, berarti 1. Berarti X pangkat min 2, Y. Seperti itu. Nah, gimana kalau mau pangkat minusnya positif? Pindahin ke bawah. Jadi jawabannya Y per X kuadrat, sama aja. Gitu ya. Jadi ntar untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas sifat-sifat pangkat bulat positif, negatif, 0 gitu. Ya, nanti video selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi eksponensial dari grafik dan persamaannya gitu. Ya, jadi sebelum masuk yang itu kita pahamin dulu pangkat bulat negatif, pembagian berpangkat, pemangkatan bilangan berpangkat, perkaliannya. Nah, gitu ya. Jadi biar paham dulu semuanya. Oke. Untuk pertemuan kali ini Bapak rasa cukup. Terima kasih atas waktunya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.